Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Kencana. Kencana ya. Yang pertama A. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan atau dalam bahasa Inggris need assessment merupakan tahap awal untuk menentukan urgensi suatu program atau kegiatan ilmiah. Menurut Anderson, Kaufman, and English serta Brings, analisis kebutuhan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesan jangan antara kondisi nyata dan kondisi yang diharapkan, serta menetapkan prioritas perbaikan tujuannya agar tindakan atau program yang dilakukan memiliki dasar ilmiah, bukan sekedar kepentingan subjektif. Yang berikut langkah analisis kebutuhan. Yang ke-1, objektif. Menentukan tujuan indikator, standar, dan membandingkan kondisi nyata dengan standar. Yang berikut kedua, subjektif. Mengidentifikasi tujuan, menyusun kriteria, membuat skala, prioritas, dan menentukan kebutuhan paling mendesak. Yang ke-B, scheduling atau penjadwalan. Penjadwalan diperlukan agar evaluasi dapat selesai tepat waktu dan efisien. Evaluator harus menetapkan urutan kegiatan, batas waktu, dan alokasi waktu. Prinsip aktivitas lebih diutamakan dibandingkan efisien. Jadwal evaluasi biasanya disusun bersama antara evaluator dan sponsor agar waktu, beban kerja, dan tanggung jawab jelas. C. Penugasan dan monitoring. Perencanaan evaluasi juga mencakup pembagian tugas dan pengawasan pelaksanaan. Evaluator utama bertanggung jawab penuh, sedangkan tenaga penunjang membantu pelaksanaan teknis. Monitoring dilakukan dengan laporan rutin atau pertemuan informal untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Yang pertama, judul kegiatan. Yang kedua, rasional pelaksanaan evaluasi. Yang ketiga, tujuan evaluasi. Yang keempat, pertanyaan evaluasi. Yang kelima, metodologi. Yang keenam, prosedur kerja dan langkah kegiatan. Selain itu, Guba and Gordon menguraikan 12 langkah perencanaan evaluasi mulai dari kontrak, pengorganisasian, pengumpulan data, hingga pelaporan. Sedangkan Purwanto dan Superman menambahkan 11 komponen desain evaluasi seperti menentukan objek, tujuan, teknik analisis, intervensi, dan laporan. F. Langkah-langkah umum perencanaan evaluasi program. Menurut Strayhan, Cooper, and Wood, langkah-langkah perencanaan evaluasi meliputi 1. Menjelaskan alasan melakukan evaluasi. 2. Memilih model evaluasi yang sesuai. 3. Mengidentifikasi pihak terkait. 4. Menentukan komponen program yang akan dievaluasi. 5. Menyusun pertanyaan evaluasi. 6. Menyusun desain dan jadwal kegiatan. 7. Melakukan pengumpulan serta analisis data. 8. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi. Dari sekian materi yang sudah dibahas tadi, sini saya mengambil kesimpulan bahwa
Perencanaan evaluasi program merupakan tahap penting yang mencakup analisis kebutuhan, penjadwalan, pembagian tugas, pembiayaan, dan penyusunan proposal. Evaluasi yang direncanakan dengan baik akan menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan berguna bagi penyempurnaan program pendidikan. Setiap langkah harus dilaksanakan dengan prinsip ilmiah, objektivitas, efektivitas, dan efisiensi. D. Budgeting atau pembiayaan. Biaya evaluasi harus direncanakan serta efektif dan efisien dengan memperhatikan aturan, instansi, serta kebutuhan real. Komponen biaya mencakup ada dua biaya, yaitu yang pertama biaya langsung, yaitu honor, evaluator, sewa, alat, transportasi, percetakan, dan perjalanan. Yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya pendukung seperti administrasi, komunikasi, atau pajak. Evaluator wajib mengelola dana sesuai kontrak dengan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. E. Proposal evaluasi program. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama, pengertian. Proposal adalah rencana kerja yang menggambarkan seluruh kegiatan evaluasi program. Yang kedua, penyusunan. Biasanya dilakukan oleh evaluator, internal, eksternal, atau kombinasi dari keduanya. Yang ketiga, format proposal. Menurut Arkunto dan Jabat, terdapat 6 komponen utama. Yang pertama, judul kegiatan. Yang kedua, rasional pelaksanaan evaluasi. Yang ketiga, tujuan evaluasi. Yang keempat, pertanyaan evaluasi. Yang kelima, metodologi. Yang keenam, prosedur kerja dan langkah kegiatan. Selain itu, juga menguraikan 12 langkah perencanaan evaluasi mulai dari kontrak, pengorganisasian, pengumpulan data, hingga pelaporan. Sedangkan Purwanto dan Superman menambahkan 11 komponen desain evaluasi seperti menentukan objek, tujuan, teknik analisis, intervensi, dan laporan. F. Langkah-langkah umum perencanaan evaluasi program. Menurut Strahan, Cooper, and Wood, langkah-langkah perencanaan evaluasi meliputi 1. Menjelaskan alasan melakukan evaluasi. 2. Memilih model evaluasi yang sesuai. 3. Mengidentifikasi pihak terkait. 4. Menentukan komponen program yang akan dievaluasi. 5. Menyusun pertanyaan evaluasi. 6. Menyusun desain dan jadwal kegiatan. 7. Melakukan pengumpulan serta analisis data. 8. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi. Dari sekian materi yang sudah dibahas tadi, sini saya mengambil kesimpulan bahwa perencanaan evaluasi program merupakan tahap penting yang mencakup analisis kebutuhan, penjadwalan, pembagian tugas, pembiayaan, dan penyusunan proposal. Evaluasi yang direncanakan dengan baik akan menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan berguna bagi penyempurnaan program pendidikan. Setiap langkah harus dilaksanakan dengan prinsip ilmiah, objektivitas, efektivitas, dan efisiensi.